Iya, masih bersama kami pemirsa di kabar khusus hari ulang tahun kemerdekaan di tengah pandemi ya, Imran. Kita segmen tadi sudah berbincang dengan pihak Kominfo dan juga Bang Abalin, staf ahli dari kantor Presiden. Di segmen kali ini kita juga cukup menarik karena tahun ini cukup berbeda, terutama dari pasukan pengibaran bendera pusaka yang tahun lalu jumlahnya 68, tahun ini hanya ada dipangkas jauh ya, sampai 8 orang. Karena dalam pandemi COVID-19. Kita nanti akan ajak juga 2 Purna Paskibraka yang akan saya ajak untuk masuk bergabung bersama kami. Ini saya ceritanya lagi jadi komandan upacara. Jadi komandan, coba dipanggil dulu Imran. Gimana, maju, Imran? Jalan. Nah ini derap langkahnya beda, khas Paskibraka tuh. Beda. Iya. Oke, boleh berhenti gerak. Oke, iya. Siap. Terima kasih Tarisa. Boleh langsung bubar. Silakan duduk. Boleh kita berdiri dulu. Sebelum kita duduk berdiri dulu. Kita mau sebelum kita berbincang dengan Tarisa dan juga Bagas. Kita panggil dulu ya. Kita kenalan dulu. Bagas ini Purna Paskibraka tahun berapa? Tarisa juga tahun berapa? Saya 2019. 2019. Siap. Posisi waktu itu? Posisi saya pembentang sore. Pembentang sore. Oh, berat tugasnya pembentang untuk ini kalau 17 Agustus. Nah itu kan tadi Bagas nih yang cowok. Sekarang yang cewek nih Tarisa dulu apa ini di Paskibnya? Jadi pembawa baki. Pembawa baki yang mengantarkan berarti ke Presiden. Oh mantap sekali. Kebanggaan yang sekali seumur hidup yang bisa jadi sebuah kebanggaan besar ya. Tapi sebelum kita berbincang dengan 2 Purna Paskibraka ini, kita bergabung dulu dengan rekan-rekan kami yang ada di lokasi. Ada Dwi Suci. Kita kembali ke istana karena kalau menurut rundown sudah sebelum mulai, kan, hampir pukul 9 akan ada persiapan di sana. Dwi Suci, bagaimana perkembangan terkini di sekitar Istana Merdeka? Ya, Imran dan juga Ami, memang menjelang kalau kita lihat dari rundown yang tadi juga sudah disampaikan bahwa pukul 9 nanti akan mulai rangkaian acara menyambut ataupun menjelang upacara detik-detik proklamasi yang akan berlangsung pada pukul 10.17. Di pukul 9 nanti akan sudah mulai hiburan-hiburan yang akan ditayangkan dan bisa disaksikan secara langsung oleh masyarakat melalui layar televisi tentunya. Namun kalau saat ini situasi di sekitaran Istana Merdeka memang tampak lengang, sepi karena selain arus lalu lintas yang juga sudah ditutup di area ataupun Jalan Medan Merdeka Utara dan juga Medan Merdeka Barat, kalau tadi juga sudah masih ada masyarakat yang bisa merapat ke area ini, namun saat ini sudah terlihat steril, artinya sudah dikosongkan oleh pihak aparat kepolisian untuk menjaga hikmatnya dari peringatan detik-detik proklamasi ini, namun tidak menyurutkan untuk masyarakat bisa melihat melalui layar televisi ataupun bisa menyaksikan langsung dari layar televisi tersebut. Sementara itu saat ini kalau kita melihat persiapan juga sudah cukup matang menjelang upacara detik-detik proklamasi, dan kalau bisa Anda lihat di sini juga disiapkan layar, ada 2 layar besar yang nantinya akan bertindak ataupun menjadi sebagai tamu virtual yang nantinya akan menampilkan tamu virtual yang hadir mengikuti jalannya upacara detik-detik proklamasi di tengah pandemi COVID-19 ini. Seperti yang juga sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa upacara tahun ini jauh sekali berbeda. Jauh berbeda jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada kemeriahan yang bisa kita saksikan di sekitaran Istana Merdeka, karena sekali lagi dari pihak istana menyampaikan bahwa di tahun 2020 ini peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 diselenggarakan secara sederhana namun tetap hikmat. Karena sekali lagi di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini tentunya untuk menyelenggarakan upacara seperti ini harus memperhatikan protokol kesehatan secara ketat, termasuk nantinya yang akan terlibat, baik itu peserta termasuk nantinya ada presiden juga wakil presiden dan seluruh perangkat yang akan terlibat pada upacara detik-detik proklamasi di dalam halaman Istana Merdeka ini hanya berjumlah 67 orang. Artinya ada jumlah yang terbatas, jumlah yang dibatasi untuk memaksimalkan dari protokol kesehatan itu sendiri. Termasuk kami pun para awak media memang menyaksikan dari seberang istana demi mematuhi dari protokol kesehatan tersebut. Dan sekali lagi kalau kita ingat juga, selain tadi paskibraka yang jumlahnya diminimalisir, hanya ada 3 petugas yang akan bertindak sebagai
untuk nanti menjelang upacara ataupun penaikan bendera, kemudian 3 pada saat penurunan dan 2 lainnya sebagai cadangan. Juga nantinya dari tiap-tiap matra yang biasanya kalau kita lihat begitu Imran dan juga Ami, banyak sekali petugas yang ada di lapangan ataupun di halaman Istana Merdeka. Namun tahun ini bisa Anda saksikan sendiri, tampak cukup sepi, tampak cukup minimalis, termasuk tidak ada panggung dari Gita Bahana Nusantara ataupun paduan suara dari anak-anak sekolah yang biasanya kita saksikan setiap tahun-tahun sebelumnya. Dan tahun ini hanya digelar secara virtual. Hiburannya pun juga virtual, termasuk tamu undangannya juga virtual. Sebanyak ada 17.845 undangan yang sudah disebar oleh pihak istana. Selain itu juga ada yang menarik untuk menambah kehikmatan dari peringatan detik-detik proklamasi di tahun ini. Juga akan nanti ditampilkan naskah asli ataupun teks proklamasi yang sudah dibawa dari arsip ANRI dan akan ditampilkan di Istana Merdeka ini. Tentunya kita akan nanti menyaksikan bagaimana dan melihat secara langsung bagaimana visualisasi dari naskah asli proklamasi yang 75 tahun lalu begitu berarti bagi bangsa Indonesia, mengingat itu merupakan perjuangan dari para pahlawan kita untuk bisa memerdekakan Indonesia. Dan sementara itu, saat ini pun bisa Anda saksikan para petugas sudah berjaga-jaga. Kita akan menantikan kedatangan dari Presiden juga Wakil Presiden, di mana kalau kita lihat rangkaian acara sendiri, kalau untuk hiburan akan dimulai sekitar pukul 9, namun tepat nanti pukul 10.17, pihak istana juga menghimbau kepada masyarakat khususnya untuk bisa berdiri tegak untuk menghormati jalannya upacara selama kurang lebih 3 menit dan mengikuti jalannya upacara secara hikmat di wilayah masing-masing dan tentunya bisa menyaksikan melalui layar kaca. Demikian untuk sementara Imran dan juga Ami. Iya, baik, terima kasih Dwi Suci Amalia mengabarkan langsung dari Istana Merdeka. Nanti akan ada penampilan naskah asli proklamasi ya yang diberikan dari ANRI. Nah, itu kalau dari Istana Merdeka, Imran. Kita ke Balai Kota lagi ya, bergeser sedikit tidak jauh dari lokasi Istana Merdeka, ada Vena Kintan. Vena, kalau di Balai Kota bagaimana kondisi di sana? Iya, Imran, Abi dan juga pemirsa, hari ini upacara HUT RI yang ke-75 tahun yang diselenggarakan di Balai Kota Jakarta ini sudah selesai diselenggarakan. Tadi dimulai sekitar pukul 7 pagi dan selesai sekitar pukul 7:40 waktu Indonesia Barat. Nah, tadi upacara dipimpin langsung oleh Inspektur Upacara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan juga selama upacara ini dihadiri informasinya ada sekitar 100 peserta yang terdiri dari eselon 2 ke atas, kemudian juga aparatur sipil negara seperti Dinas Perhubungan dan lain sebagainya, yang masing-masing mengirimkan 5 perwakilan untuk datang menyelenggarakan upacara tadi pagi. Nah, selama upacara berlangsung, Imran, Ami dan juga pemirsa, upacara dilaksanakan dengan protokol kesehatan seperti menggunakan masker. Tadi saat masuk juga dilakukan pengecekan suhu tubuh, berjaga jarak, dan juga disediakan bilik cuci tangan untuk selalu mencuci tangan. Saat pidato upacara tadi, Anies Baswedan juga menyampaikan beberapa hal, di mana di umur 75 tahun di Indonesia ini, Anies menyampaikan bahwa kedua pihak, yaitu pemerintah dan juga rakyat, ini sudah sama-sama berjuang, yaitu berjuang seperti 3M dan juga 3T. Sementara demikian informasi dari Balai Kota yang sudah selesai menyelenggarakan upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Baik, itu dia tadi Vena Kintan dari Balai Kota DKI Jakarta. Sudah selesai ya upacaranya, kalau di istana ya, memang baru mau mulai. Lebih dulu di daerah-daerah sebelum akhirnya kita upacara utama yang ada di Istana Negara. Kalau kita lihat ini adalah iring-iringan nampaknya kendaraan dari kepresidenan ya yang sudah tiba di Istana mulai persiapan, Merdeka. betul. Kalau dilihat berbeda sekali ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya pasti sudah ada tenda-tenda, lalu juga panggung hiburan, sudah ada tarian-tarian, banyak sebetulnya, drum band dan lain-lain sebelum juga ya. Kemudian upacara utama yang nanti akan digelar mulai pukul 10 kurang lebih ya. Nah, kita sekarang ke Jogja. Iya, kalau di daerah sendiri di Yogyakarta ini kita sudah ada Arga Dumadi. Kita tanyakan langsung seperti apa di sana peringatan Hari Kemerdekaan di tahun ini. Arga, selamat pagi. Seperti apa peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan di Yogyakarta, Arga? Ya, selamat pagi Ami dan pemirsa. Kami kabarkan kepada Anda bahwa peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Republik Indonesia di daerah istimewa Yogyakarta ini sudah selesai digelar.
yang mana memang upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia sendiri ini dilangsungkan pada pukul 7 pagi tadi dan berlangsung sekitar 30 hingga 40 menit tadi, dan saat ini pun juga memang peserta upacara bahkan juga tadi inspektur upacara dan juga komandan upacara ini sudah meninggalkan lokasi tempat saya mengabarkan, yaitu di Istana Kepresidenan Gedung Agung Daerah Istimewa Yogyakarta begitu. Tentu saja upacara bendera di Yogyakarta ini juga berbeda bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana salah satunya adalah bisa dilihat dari pasukan pengibar bendera pusaka, yang mana pada pagi hari tadi ketika upacara pengibaran bendera dilangsungkan hanya ada 4 orang saja anggota pasukan pengibar bendera pusaka ini yang bertugas, di mana 4 orang ini 1 orang perempuan bertugas membawa baki, sedangkan 3 orang laki-laki ini bertugas sebagai pengibar bendera. Dan untuk pejabat daerah yang hadir tentu saja ini ada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada pagi hari tadi bertugas sebagai inspektur upacara. Kemudian juga ada Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Paduka Pakualam, serta ada Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga dari Forkopimda. Memang mengingat situasi pandemi COVID-19 yang hingga saat ini belum berakhir, maka protokol kesehatan ini terus dijalankan. Di antaranya adalah dengan membatasi jumlah orang yang mengikuti upacara bendera. Suasana berbeda ini juga terlihat pada pagi hari tadi di luar pagar Istana Kepresidenan Gedung Agung Daerah Istimewa Yogyakarta ini, yang mana di tahun-tahun sebelumnya itu biasanya ramai sekali masyarakat Yogyakarta berbondong-bondong untuk melihat ataupun menyaksikan upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di luar pagar. Dan tentu saja kemeriahan-kemeriahan tersebut tidak dapat dirasakan pada hari ini. Dalam pidatonya tadi, inspektur upacara yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyampaikan beberapa poin, di mana poin-poin itu tentu saja juga mendukung tema dari peringatan Hari Kemerdekaan tahun ini, yaitu Indonesia Maju. Di antaranya adalah dengan memperhatikan sektor pendidikan dan juga memajukan kultur budaya untuk meningkatkan budaya yang maju, tentu saja dengan menjunjung tinggi gotong royong juga begitu. Dan dijadwalkan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pada pukul 10 pagi ini akan menyaksikan peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Republik Indonesia ini secara daring. Tentu saja ini merupakan peringatan yang dilangsungkan di Istana Presiden yang berada di Jakarta. Baik, untuk sementara demikian dari Yogyakarta, kembali ke studio bersama dengan Ami dan Imran. Baik, terima kasih Arga Dumadi. Selesai juga ya di Yogyakarta, tadi juga di Pemprov DKI juga sudah selesai dari jam juga, 7. dan sama tetap menerapkan protokol kesehatan. Hanya 4 petugas paskibra saja ya. Betul yang akhirnya sekali membawa bendera dan juga mengibarkan di Yogyakarta yang tadi dipusatkan di tempat Arga Dumadi mengabarkan. Selanjutnya kita ke Andi Kumala di Makassar. Andi Kumala, kalau di Makassar perayaan HUT ke-75 dipusatkan di mana dan bagaimana kegiatan di sana? Ya, Imran dan Ami, di Makassar, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menjadi inspektur upacara dalam puncak peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan di pelataran Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan di Jalan Jenderal Sudirman. Sesuai dengan pedoman peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan RI yang dikeluarkan oleh Menteri Sekretaris Negara, bahwa pelaksanaan upacara 17 Agustus dilakukan secara sederhana, hikmat, sangat minimalis dan juga menjalankan protokol kesehatan, maka itulah juga yang diberlakukan dalam peringatan atau upacara 17 Agustus di Rujak Gubernur Sulsel ini, di mana undangan dan juga peserta dibatasi. Untuk undangan yang hadir tidak lebih dari 30 orang, yakni perwakilan dari pegawai Pemprov Sulawesi Selatan, Forum Komunikasi Pemerintah Daerah, dan juga perwakilan dari veteran dan pejuang. Sementara untuk peserta upacara hanya 1 baris saja, di mana masing-masing institusi yang terdiri dari TNI, Polri, dan aparatur sipil negara hanya terdiri dari masing-masing 5 orang. Begitu juga dengan pasukan pengibar bendera atau Paskibraka, hanya 3 orang, yakni pembentang, pengibar, dan juga pengerek bendera. Begitu juga nanti dalam upacara penurunan bendera hanya ada 3 paskibra yang akan bertugas. Sementara
Tadi upacara dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah, dan memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tidak ada keramaian untuk agenda di Makassar tahun ini. Dihimbau agar masyarakat tidak melakukan pesta rakyat dan juga tidak berkerumun dalam merayakan 17 Agustus tahun ini. Dan tadi juga Gubernur Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa dalam momentum kali ini agar dijadikan sebagai landasan agar kita semangat juang kita tidak surut di tengah pandemi COVID-19, dan juga di Sulawesi Selatan khususnya di mana beberapa waktu lalu bencana terjadi di sejumlah daerah seperti banjir dan juga tanah longsor. Dalam upacara tadi juga yang bertema Indonesia Maju, bertindak sebagai Komandan Upacara Dayon Kavaleri 10 Mendagiri Letkol Kavaleri Agung Wira Akademi Militer Angkatan 2001. Ya, saat ini upacara telah selesai dan nantinya Gubernur Sulawesi Selatan akan mengikuti video conference atau upacara virtual detik-detik peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta bersama dengan Presiden Republik Indonesia. Begitu Imran dan Ami, laporan kami dari Makassar. Kita kembali ke Anda di Jakarta. Iya baik, terima kasih banyak. Tadi sudah ada Andi Kumala ya, sama-sama sudah selesai dan siap-siap nih mereka gubernurnya akan mengikuti upacara virtual nanti jam 9.40 betul sekali. Terima kasih banyak rekan-rekan. Nah tadi kan kita sudah mendengarkan seperti apa peringatan di tiap-tiap daerah nih Imran. Kalau sekarang kita mau mendengarkan lagi cerita dari mereka yang berkontribusi langsung biasanya nih kalau memperingati hari ulang tahun kemerdekaan di Istana Merdeka. Karena kalau jam segini itu sebenarnya belum ditunjuk ya, karena 1 jam sebelum ini baru kemudian akan ditunjuk siapa yang akan membawa bendera, lalu juga siapa yang akan dipengerek, dan 2 orang yang datang di sini ini yang ternyata punya tugas berat. Mereka yang ditunjuk ketika itu menjadi pembawa bendera dan juga pengibar ya. Sudah ada Bagas dan juga Tarisa. Kita kembali berbincang dengan keduanya. Saya mau tanya kalau jam segini, mungkin sebelum berbincang, Bagas sama Tarisa harus buka masker dulu, biar kelihatan mukanya pemirsa, biar nonton. Biasanya kan lagi baris, sekarang di studio bareng sama kita ya, Bagas sama Tarisa. Kalau jam segini, Bagas dan Tarisa ya, kalau teman-teman yang paskibraka jam segini tuh biasa lagi kegiatan apa? Bagas dulu silakan. Jam segini itu kira-kira jam 9 tuh biasanya kita tuh masih briefing ya kayak. Jadi kita dikasih pemanasan dulu, waktu pemanasan, soalnya kan untuk jam 10-nya itu kita bakal melakukan kegiatan upacara inti, upacara pengibarannya. Nah, di situ pasti momen deg-degannya banget kan. Jadi kan nanti ada 2 pasukan, yaitu pasukan pagi dan pasukan sore. Jadi yang pasukan pagi dikasih waktu untuk pemanasan, yang pasukan sorenya itu nanti diberi pemanasan juga, tapi untuk sebagai untuk itu pemanasan juga. Pemanasan juga, Pak. Tapi dia tuh untuk apa namanya saya lupa. Sesi sorenya ya? Iya, untuk sorenya juga. Nah, kalau Tarisa sendiri, kalau sekarang duduk di posisi sekarang ya, melihat teman-teman sekarang, gimana perasaannya? Dan juga kira-kira deg-degan seperti apa sih yang dirasakan para pasukan pengibar bendera pusaka? Karena kita nggak pernah ngerasain ya gimana sih kan kita cuma nonton kan biasanya. Kita lihat aja nonton bisa deg-degan setengah mati. Nanti tapi dijawab usai jeda ya, kita jeda sebentar. Kita akan kembali nanti usai jeda di kabar khusus spesial kemerdekaan, HUT kemerdekaan di tengah pandemi. Saat lagi.